Ya, saya Bayu Sutiono, ini Motivator. Mungkin Anda baru saja bergabung, Anda tidak terlambat sekali. Kami sedang mengobrol ini bagaimana menjadi seorang manajer yang profesional. Pak FX, sambung ya. Ya. Bagaimana kemudian kita sebagai seorang manajer di perusahaan-perusahaan di Indonesia dengan budaya yang banyak tahu tapi tidak melaksanakannya tadi, begitu? Ya. Anda kan mengatakan manajer harus bersama-sama dengan bawahannya untuk mewujudkan sebuah tujuan. Ya. Guidance kepada bawahan itu harus tetap dilakukan. Harus tetap dilakukan. Harus begitu terus atau ada batas waktunya atau bagaimana? Biasanya begini, kalau saya pernah bekerja suatu perusahaan yang sangat profesional, saya tidak perlu sebutkan siapa, saya tidak ingin promosi, dan itu mereka lakukan secara bertahun-tahun dengan melakukan plan, do, check, action. Plan, do, check, action. Ini suatu statement yang sudah sangat lama saya belajar, 25-30 tahun yang lalu, dan masih valid sampai hari ini. Bahwa selama kita melakukan perencanaan sebelum kita bekerja. Plan itu tadi. Plan tadi. Kemudian kita kerjakan apa yang kita rencanakan. Jangan bekerjakan apa yang Anda suka, tapi apa yang Anda rencanakan. Ya. Baru Anda tahu salah apa tidak. Oh, plan tadi. Plan, do, dilakukan. Ya. Kemudian dicek di lapangan. Kita harus berbesar hati untuk mengecek di lapangan. Apakah itu benar, sesuai dengan selera pasar. Kenapa kita bicara selera pasar? Karena memang kita ini hidup dan ada perusahaan itu. Karena pasar, karena customer. Kalau kita tidak punya customer, ya perusahaan juga nggak ada kan? Jadi mau tidak mau, kita sentralnya adalah pelanggan. Nah, kalau kita cek di lapangan ternyata apa ada yang sesuatu. kita lakukan, apa yang kita jalankan sesuai perencanaan kita, itu tidak sama dengan kemauan pasar, tidak sama dengan ekspektasi pasar, mau tidak mau, kita juga harus berani berjiwa besar untuk merubah apa yang Action tadi yang kita katakan benar itu ternyata tidak benar. Ya kan? Benar dan tidak benar itu adalah benchmarknya adalah pasar. Bukan kita, bukan perusahaan, bukan pemilik perusahaan. Tapi adalah pasar. Karena pasar itulah yang membayar gaji kita. Karena pasar itulah perusahaan yang mendapat keuntungan dan keuntungan itu dibayarkan kepada kita. Kan demikian. Ya, masuk Jadi akal. tugas utama bagi seorang manajer sebagai pemilik perusahaan adalah profit. Jadi seorang manajer, apakah Anda finance manager, apakah production manager, semua berkontribusi terhadap profit. Apalagi kalau Anda itu sales manager. Nah, nanti dulu nih. Nah, di Indonesia itu sales manager atau kemudian Pak FX bertahun-tahun menjadi seorang salesman. Saya pernah jadi sales manager, saya pernah jadi branch manager, saya pernah regional sales manager. Ya, yang kemudian mungkin banyak terjadi di perusahaan Indonesia adalah, koreksi saya Pak kalau saya salah. Ini juga pengalaman saya bekerja di beberapa perusahaan. Salesman itu pokoknya jualan. Laku bagus bagi mereka. Kalau tidak, berdoa yang banyak gitu. Kan begitu. Tapi yang mengumpulkan kan bukan kemudian, yang collection itu kan bukan sales Pak. Tapi ada departemen lain di bawah departemen finance. Banyaknya begitu kan? Mudah-mudahan saya tidak salah ini. Betul. Berarti itu salah menurut Anda? Enggak, bukan begitu. Tanggung jawab sales adalah menjual. Ya toh? Tapi kata-kata menjual itu adalah menjual barang, mengirim barang, dan menerima uang kan? Itu namanya menjual. Kalau kita mengirim barang belum dibayar, itu namanya pindah gudang. Kan begitu, Mas Bayu, iya kan? Jadi pemilik perusahaan nggak suka. Saya menjual kertas ini, saya seorang salesman. Saya menjual. Satu toko. Ya, Pak FX sudah mau membeli. Ya, saya kirim barangnya. Saya kirim barangnya ke gudangnya Pak FX. Tapi Pak FX belum bayar nih. Berarti saya belum menjual sebetulnya. Saya belum menjadi seorang sales. Dan kalau ini tidak menjadi collection, tidak menjadi uang, itu kerugian. Bukan keuntungan. Itu baru pindah gudang. Nah, baru pindah gudang. Pindah gudang itu bisa keuntungan, bisa kerugian. Nah, tugas kita sebagai sales mestinya harus menagih. Tapi karena waktu yang digunakan oleh sales itu jauh lebih berharga untuk mencari order, jual, daripada mengkolek. Karena kalau collection namanya menagih, itu kan bisa ditungguin 3 jam. Karena peraturan perusahaan itu kita mesti nungguin 2 jam. Kalau salesman menagih, problemnya adalah itu. Mereka kehilangan waktu, tidak mungkin dia bisa menjual lagi kan? Time is money bagi seorang salesman. Jadi dalam hal ini di take over, dibantu oleh via keuangan. Jadi kolektor itu di bawah keuangan biasanya, kemudian dia yang mengatur semua collection yang ada, semua penagihan. Tapi andai kata tidak tertagih, ada suatu dispute, suatu bentrokan antara kita dengan calon pelanggan kita, maka salesman harus turun tangan. Karena apa?
Dia yang bertanggung jawab, dia yang menjual. Saya lah yang bertemu dengan Pak FX. Pak FX kok belum bayar, departemen collection saya kan sudah aja, tanya. Kalau salesman tidak bertanggung jawab terhadap penagihan. Setiap orang di jalan, mampu tidak mampu, segmen terbuka, dia jualin aja. Saya menjual banyak kan, tertagih urusan keuangan. Itu kan terjadi juga nih Pak ya di banyak terjadi. Yang Bapak karena katakan. Kesalahan konsep itu atau memang pura-pura tidak mengerti. Padahal kalau saya seorang salesman, saya tahu kartu ini itu bisa saya jual ke siapa, artinya dia bisa betul-betul membayar. Ada seseorang yang tidak layak dijualin, layak dijualin. Karena apa? Perusahaannya mau bangkrut. Sudah mulai kelihatan banyak penagihan dari kompetitor, dari teman-teman semua nggak tertagih karena orang ini apalah, karena ini itu segala macam. Yang tahu salesman loh, bukan orang keuangan. Orang keuangan berada di kantor, nggak mungkin dia bisa menjelaskan kepada orang keuangan. Hati-hati, nggak begitu dia. Jadi yang paling tahu mengenai pasar, yang paling kenal dengan pelanggan adalah salesman, bukan penagih. Penagih itu sebagai alat membantu sales itu menjadi kenyataan, mendapatkan keuangannya. Kalau sampai itu tidak terjadi, maka yang bertanggung jawab tetap adalah sales people, bukan keuangan. Ya? Dahsyat Pak, kita terbuka ini mengenai dengan apa yang harusnya terjadi di. Jadi kalau menjual pun, menjual pun tuh jangan sembarangan, jangan sekedar menjual, tapi menjual kepada orang yang tepat, yang memang butuh, mampu, ya, artinya dia harus membayar. Mau. Mampu, orang kaya belum tentu mau kan? Ya, jadi tiga ini harus ada. Ada butuh, ada mampu, ada mau. Baik, kita akan masih kembali. Anda mungkin sudah juga mulai terbuka. Seperti saya janjikan, kalau Anda punya perusahaan atau bekerja di sebuah perusahaan, Anda mulai terbuka dengan apa yang dikatakan sebagai tanggung jawab salesman atau sales manager. Ternyata cukup luas. Tetap di Motivator, kami segera kembali.